Baik, hari ini kita akan belajar tentang organ pencernaan pada manusia. Nah, sebelum kita membahas lebih detail tentang organ-organ pencernaan yang ada di manusia, ini ada bagan yang menarik ya dari buku Campbell. Jadi buku Campbell, buku ini buku Campbell ya. Ini sangat direkomendasikan bagi kalian yang ingin belajar biologi secara komprehensifnya. Di buku ini tuh komplit banget dan ilustrasinya itu sangat masuk akal ya, sangat mudah dipahami. Nah ini ya, jadi di buku Campbell ini ada bagan seperti ini untuk mengilustrasikan organ-organ pencernaan. Jadi kalau bagan ini saya reka ulang menjadi sketsa alat-alat pencernaan itu nanti seperti ini. Nah pertama, makanan kan masuk melalui mulut ya. Kemudian selanjutnya akan diproses di kerongkongan melalui gerakan peristaltik ya, meremas dan mendorong. Kemudian masuk ke lambung. Di lambung nanti ada enzim, kemudian masuk ke usus halus. Nah, setelah sampai usus halus, nanti kemudian lanjut ke ya usus besar. Ya, ini mungkin gambarnya kurang bagus ya. Ya, intinya ini seperti inilah. Gitu. Nah, jadi bagan ini itu ya, bagian sini itu sama mulut. Nah, kemudian ada bagian yang saya arsir ini. Bagian yang saya arsir ini merupakan kelenjar. Jadi kelenjar itu nanti akan menghasilkan enzim-enzim yang berguna untuk mencerna makanan. Nah, pada prinsipnya makanan itu kan masuk ya ke saluran-saluran pencernaan. Artinya makanan hanya masuk lewat ini ya, mulut, kemudian ke kerongkongan, kemudian ke lambung, ke usus halus ya, usus besar, kemudian berakhir di anus, keluar dalam bentuk feses gitu. Nah, artinya makanan itu tidak melewati atau tidak masuk ke bagian yang saya arsir ini, karena bagian yang saya arsir ini adalah kelenjar. Nah, kelenjar apa saja itu? Nah, di mulut itu ada kelenjar yang namanya kelenjar saliva. Kelenjar saliva ini nantinya akan menghasilkan enzim yang disebut enzim amilase. Kemudian kelenjar ini sebenarnya bukan kelenjar ini ya, organ yang terbesar di tubuh kita yaitu hati. Jadi kalau saya gambarkan di bagian sini, hati itu seperti ini ya. Makanya di bagian ini juga saya menggambarnya bagian hati ini kan paling besar kan, itu karena organ hati memang organ yang paling besar dalam tubuh kita. Nah, sedangkan kelenjar ini adalah empedu. Empedu ini nantinya akan mencerna lemak. Nah, terakhir ini ada kelenjar yang disebut kelenjar pankreas. Nah, kelenjar ini menghasilkan banyak enzim. Tuh. Nah, kemudian di gambar ini di mana pankreas? Nah, pankreas itu sudah di sini. Nah, itu. Gitu. Oke ya, sampai sini paham ya? Jadi saya ulangi. Organ-organ pencernaan pada manusia itu seperti ini ya. Ada mulut, pertama di sini mulut ya. Ada mulut, yang mana mulut punya kelenjar saliva. Kelenjar saliva ini menghasilkan enzim yang disebut enzim amilase. Ya, nanti kita bahas satu persatu. Kemudian masuk ke kerongkongan. Di sini ada gerakan peristaltik ya, kerongkongan sini, kerongkongan. Kemudian masuk ke lambung, tapi di lambung ini nanti akan mendapatkan sesuatu ya, dari kelenjar empedu dan pankreas, juga hati. Nah, nanti hati itu cuma fungsinya untuk mengeluarkan bilirubin dan biliverdin yang membuat feses kita menjadi berwarna kuning itu. Nah, ya, kemudian ini sampai di lambung, terus di usus halus. Di usus halus nanti ada penyerapan sari-sari makanan ya. Kemudian di usus besar nanti ada penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna. Setelah itu kalau sudah tersisa hanya ampas-ampasnya saja, nanti keluar dalam bentuk feses. Nah, kali ini kita bagi segmen-segmen di dalam sistem pencernaan kita ya. Ada 4 segmen. Yang pertama ini ada segmen mulut ya, mulut dan kerongkongan.
Kemudian segmen yang kedua ini ada lambung dan juga ya ini ya, lambung, kemudian hati, empedu dan juga pankreas gitu ya. Kemudian yang segmen ketiga itu usus halus. Nah, segmen yang terakhir itu usus besar dan juga anus. Itu. Oke, kita bahas segmen yang pertama. Segmen mulut dan kerongkongan. Nah, untuk mulut itu kan di dalamnya kan ada gigi ya. Jadi pencernaan itu, makanan itu di sini diproses secara mekanis oleh gigi. Nah, jadi gigi itu ya ada rumusnya ya. Ini 212 kayak biro sableng. Ya, 212. Kemudian yang di sini 3. Nah, ini 212 ini ya, kalau dia masih gigi susu, kalau udah dewasa, nah, kemudian ada muncul gigi yang belakang ini ya, gigi geraham ya, jumlahnya 3. Nah, 212 ini apa? Pertama, 2 yang depan ini adalah gigi seri. Gigi seri itu fungsinya untuk memotong sehingga penampakan gigi seri itu ya tipis gitu ya, di ujungnya tuh tipis. Nah, seperti inilah. Nah, gini. Jadi bagian yang sini tuh tipis, bagian sini tebal. Ya kayak pisau, kalau bagian yang ujung yang untuk memotong makanan malah tebal kan jadi kurang tajam kan untuk memotong gitu. Nah, yang satu kan 212 ya. Satu yang sebagai ini adalah gigi apa coba? Ya, taring. Gigi taring tuh yang biasanya memanjang ya, runcing gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, gini, runcing. Jadi, nah, gigi taring ini fungsinya untuk merobek makanan. Ini fungsinya itu sesuai dengan strukturnya itu. Nah, 2 yang belakang ini adalah gigi geraham kecil. Tahu kita sebut sebagai premolar. Nah, premolar ini fungsinya untuk mengunyah dan menggiling. Nah, sedangkan gigi geraham ini yang 3 ya, kalau munculnya tuh kalau sudah dewasa ya, ini disebut geraham ya, atau molar. Kalau premolar itu geraham kecil, kalau molar itu geraham besar. Nah, geraham besar ini fungsinya untuk menggerus. Nah, for your information nih, kalau gigi geraham yang 3 ini itu biasa disebut sebagai wisdom teeth. Wisdom itu kebijaksanaan ya, teeth itu berarti gigi. Nah, wisdom teeth itu kenapa dinamain demikian? Karena gigi geraham besar yang ketiga ya, yang terakhir ya, jumlahnya 3 ya, jadi nanti gigi geraham tuh nah kayak gini. Nah, nanti muncul biasanya, nah ini fungsinya ketiga. Nah, biasanya tuh muncul gigi geraham yang terakhir ya, ini sangat sakit soalnya biasanya strukturnya nggak rapi kayak gini. Nah, gigi geraham yang ketiga ini akan tumbuh di usia sekitar 20-30 tahun, yang diharapkan di usia ini itu manusia itu mengalami fase kedewasaan, sehingga gigi geraham yang terakhir ini ya, ini disebut sebagai wisdom teeth gitu. Nah, oke. Nah, selain itu di segmen ini ya, segmen pertama itu makanan setelah sampai di mulut ya, diolah secara mekanis dengan gigi. Nah, selanjutnya nanti akan diproses oleh enzim yang namanya enzim amilase plus enzim amilase. Nah, sesuai namanya, ase itu kan menunjukkan enzim ya, amil berarti dia memecah amilum atau karbohidrat gitu. Nah, menjadi apa? Memecah amilum menjadi disakarida gitu. Selanjutnya makanan akan melewati kerongkongan. Di dalam kerongkongan ya, bentuknya begini ya. Ya, makanan itu akan diremas dan didorong ya, Jadi selain diremas nanti didorong ke lambung ya, nanti ke lambung gitu.
Nah, jadi makanan ini keren banget di kerongkongan. Jadi kalau misalkan kalian makan dengan posisi handstand, kerongkongan itu tetap bisa mendorong ke lambung, jadi mendorongnya ke atas ke bawah gitu. Nah, selanjutnya segmen yang kedua adalah segmen lambung. Oke. Kita coba. Nah, saya udah gambarin di sini ya, lambung. Nah, di dalam lambung ya, ini lambung itu ada tiga bagian. Bagian yang pertama itu disebut kardiak. Bagian yang besar ini ya, paling besar ini disebut fundus. Dan bagian yang berbatasan langsung dengan usus halus itu disebut pilorus. Nah, di bagian kardiak dan pilorus itu ada otot yang disebut otot sphincter. Jadi setiap perbatasan organ itu pasti ada ototnya ya, sphincter. Fungsinya untuk apa? Untuk menahan gitu. Untuk menahan. Jadi kalau otot-otot sphincter ini juga terdapat di berbagai organ ya. Contohnya nih gini, misalkan kalian ingin pipis gitu ya, terus nggak mungkin kan langsung keluar di tempat kan, harus ditahan dulu sembari menuju toilet. Nah, ini otot sphincter lah yang bekerja seperti itu. Nah, balik lagi kita ke lambung. Nah, di bagian fundus itu dindingnya kalau saya perbesar itu nanti akan hasilnya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Itu di dalamnya itu ada tiga jenis sel. Yang pertama sel utama ini menghasilkan HCl, kemudian sel parietal menghasilkan pepsin, ini enzim ya yang memecah protein. Kemudian ada sel mukus untuk proteksi. Kenapa ada sel mukus? Nah, HCl yang ada di dalam lambung itu pH-nya 2. pH 2 ini sangat-sangat asam. Dengan pH 2 bisa membuat paku menjadi lumer. Paku loh, besi ya, menjadi lumer. Jadi nggak heran kalau limbat itu makan paku tapi nggak mati ya. Kalian juga bisa melakukan ini, tapi ya bahaya ya. Tapi dengan pH HCl yang 2 ini, kenapa lambung kita nggak sakit? Itu karena ada sel mukus. Jadi sel mukus ini memproteksi dinding-dinding lambung kita dari HCl. Lah kalau mah gimana? Nah kalau mah itu sel utamanya itu tumbuh lebih cepat daripada sel proteksinya, sehingga perut kita itu terasa perih ya, karena HCl itu menggerus dinding-dinding. Nah, dinding-dinding lambung kita digerus jadi perih gitu ya. Tuh, seperti itu. Oke, selanjutnya kita membahas ke segmen yang ketiga, yaitu usus. Oke, kita lanjut masih di bagian lambung ya. Jadi di lambung ini sangat kompleks. Saya cepatnya saja. Nah, oke, kita lanjut ke masih di bagian lambung ya. Karena di bagian lambung ini pencernaannya lumayan detail, lumayan panjang. Jadi kita masih ada sesi lagi. Nah, di dalam lambung, semennya di lambung ya, makanan itu sudah berupa bubur. Nah, bubur atau ya, bubur ya, di sini jadi bubur. Nah, bubur-bubur ini dipecah-pecah. Kalau tadi di mulut itu hanya karbohidrat yang dipecah, kalau di pankreas ya ini banyak banget yang mengalami proses yang panjang. Jadi dari pankreas ya ini ya, oke, kembali lagi masih di segmen lambung ya, karena di lambung ini makanan mengalami banyak peristiwa ya. Jadi sesampainya di lambung ini makanan sudah berupa bubur. Nah, di lambung ini kan dekat ya, letaknya tuh dekat dengan hati, dan di dalam hati itu ada cairan empedu. Nah, empedu ini fungsinya adalah untuk menyimpan garam-garam empedu ya. Jadi di sini itu ada garam-garam empedu. Fungsinya untuk memecah lemak. Selain itu juga ada bilirubin yang memberi efek kuningnya, bilirubin. Nah, bilirubin ini sebenarnya bagi tubuh itu berbahaya, makanya harus dikeluarkan gitu ya.
Nah, ini nanti jadi membuat feses kita itu menjadi kuning, feses atau tinja kita menjadi kuning. Nah, itu empedu. Selain itu ada pankreas. Nah, di dalam pankreas ini fungsinya sebagai kelenjar itu menghasilkan hormon dan enzim. Nah, tapi karena kita membahas tentang pencernaan, maka hanya mengeluarkan enzim. Enzimnya apa? Enzimnya pepsin ya. Pepsinnya untuk pepsin dan renin ini nantinya untuk memecah protein. Tuh. Nah, sementara makanan ini, yang bubur ini di lambung, ini kan mendapat HCl ya, dikenai oleh HCl. Nah, fungsinya untuk apa HCl ini? Untuk mematikan kuman-kuman yang berbahaya gitu, jadi mematikan bakteri. Nah, setelah itu makanan akan melanjutkan perjalanannya ya ke duodenum. Ini sebenarnya sudah masuk usus halus. Nah, sesampainya di sini kan mendapat kelenjar ya, kalau mendapat cairan dari kelenjar pankreas ini berupa enzim, dan dari getah empedu berupa garam-garam empedu dan bilirubin. Itu bilirubin nanti efeknya untuk memberi efek kuning, sedangkan garam-garam empedu itu untuk memecah lemak. Jadi garam-garam empedu itu fungsinya seperti sabun. Kalau sabun dicampur air itu kan memisah ya, tapi dengan ditambahnya sabun nanti antara minyak dan air nanti itu bisa bergabung. Nah, gitu. Jadi fungsi sabun itu seperti garam empedu. Nah, empedu ini letaknya di dalam organ hati, organ yang paling besar gitu ya. Paham ya? Tuh. Kemudian setelah sampai sini ya duodenum, si makanan nanti lanjut perjalanan di usus halus. Nah, di sini di dalam usus halus ya, tadi kan kita sampai sini ya, duodenumnya, terus sampai di usus halus. Nah, di usus halus makanan itu masuk untuk diserap. Gimana penyerapannya? Ya, jadi di usus halus ini nanti ada pembuluh darah yang terhubung ya, pembuluh darah yang terhubung ya, yang merah dan yang biru biasa ya. Yang biru itu mengandung maksud saya yang biru ini namanya itu vena ya, sedangkan yang merah itu disebut aorta. Nah, karena vena ini nantinya akan masuk ke hati ya, di hati untuk detoksifikasi. Jadi setelah di lambung udah ada dapat HCl, kuman-kuman dimatikan, kemudian masuk ke usus, nanti juga ada detoksifikasi, ada penghilangan racun lagi. Dibawa oleh siapa? Oleh vena porta hepatica. Kenapa? Vena porta hepatica. Vena porta hepatica. Vena itu kan pembuluh darah, porta itu pengangkutan, hepatica maksudnya hepatica itu artinya hati atau hepar atau liver ya. Jadi pembuluh darah yang mengangkut ke hati seperti itu. Nah, setelah dari usus halus ya, usus halus nanti makanan itu akan menuju ke usus besar lewat sini nih. Nah usus besar itu ada yang naik ya, yang naik itu namanya ascendant ya, yang naik itu namanya ascendant, kemudian yang mendatar itu namanya ya mendatar aja. Kemudian yang turun itu namanya descendant. Nah, kemudian setelah lepas dari si usus besar ini nanti akan keluar melalui anus dalam bentuk feses. Nah, sebelum dikeluarkan ya di usus halus ini maksud saya di usus besar nanti ada penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna. Dalam hal ini apa? Air. Artinya kalau usus besar tidak bekerja secara normal, artinya kan penyerapan airnya jadi terhambat ya. Efeknya apa? Ya, betul. Efeknya fesesnya itu akan menjadi cair. Penyakitnya namanya apa? Diare. Baik, tadi kita udah belajar tentang bagaimana perjalanan makanan dicerna di dalam organ pencernaan kita ya. Nah, kali ini kita akan menyimpulkan bagaimana detail dari perjalanan itu. Oke, baik.
makanan pertama kali masuk ke mulut ya. Ini kan nanti dicerna, dimulutkan karena ada gigi gitu ya, berarti dicerna secara fisika kan, fisika. Tapi ingat bahwa di mulut itu punya kelenjar saliva. Nah, di kelenjar saliva itu terdapat enzim amilase. Amilase ini memecah karbohidrat menjadi disakarida. Ya, disakarida. Nah, sedangkan di kerongkongan itu ada gerakan peristaltik. Kemudian makanan masuk ke lambung. Nah, di lambung itu yang dipecah adalah protein. Oleh siapa? Oleh pepsin dan renin yang didapat dari kelenjar pankreas. Menjadi apa? Menjadi dipeptida. Kemudian di usus halus ya, di usus halus saya jelaskan di sini aja ya. Di usus halus itu ada 3 enzim ya, ada enzim amilase, ada enzim lipase, dan ada enzim tripsin. Nah, amilase sama kayak di mulut ya. Amilase itu nanti akan mengubah disakarida ya, yang diperoleh dari mulutnya, disakarida mengubah disakarida menjadi molekul karbohidrat yang paling sederhana, yaitu monosakarid. Nah, lipase itu akan memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Ingat ini ya, ingat polimer monomer itu ya di materi sebelumnya. Kemudian tripsin itu akan mengubah dipeptida yang didapat dari lambung, dipeptida menjadi bentuk protein yang paling sederhana, ya asam amino. Itu. Jadi kalau disimpulkan perjalanannya ya, di mulut itu yang dicerna kan hanya karbohidrat oleh amilase ya. Oleh amilase ini hanya karbohidrat yang dicerna. Ya, karbohidrat dicerna oleh amilase menjadi disakarida. Kemudian masuk ke diperistaltik ya. Diperistaltik ini juga fisika, tidak ada enzim apapun. Ya, ini peristaltik. Kemudian setelah masuk ke lambung, yang dicerna adalah protein, dicerna oleh pepsin dan renin menjadi dipeptida. Dipeptida ini adalah protein sederhana ya, tapi belum paling sederhana. Dia tuh terdiri dari 2 molekul asam amino karena dipeptida ya. Dipeptida itu artinya 2 asam amino. Nah, setelah sampai di usus halus, karena usus halus itu fungsinya untuk menyerap sari-sari makanan, jadi nggak mungkin dong sari-sari makanan itu bentuknya masih belum sederhana, jadi kan dibuat yang paling sederhana kan itu. Jadi makanya di usus halus ini baik karbohidrat, protein, dan lemak itu dicerna semua. Pertama, karbohidrat itu dicerna oleh amilase. Tadi kan bentuknya udah disakarida nih. Nah, disakarida dari mulut ya dicerna menjadi bentuk yang paling sederhana, yaitu monosakarida. Kemudian lipase ini memecah lemak menjadi bentuk yang sederhana, yaitu asam lemak dan gliserol. Nah, terakhir ada tripsin, ini untuk mencerna protein. Tadi kan udah dipeptida nih, 2 molekul asam amino dipecah agar jadi paling sederhana, yaitu menjadi 1 molekul asam amino. Setelah menjadi molekul yang paling sederhana ini nanti akan dialirkan oleh pembuluh darah ya, nah oleh vena porta hepatica untuk detoksifikasi. Setelah didetok, kemudian nanti diangkut oleh aorta ke bagian-bagian tubuh yang membutuhkan. Misal kalian sekarang sedang belajar, berarti otak kalian membutuhkan kan, nah nanti dikirim ke otak. Mata kalian juga membutuhkan untuk melihat ya rekaman ini, ke telinga juga untuk mendengarkan audionya, untuk ke tangan untuk mencatat. Nah gitu. Jadi seperti itu perjalanan makanan kita, bagaimana dicerna sampai digunakan oleh organ-organ yang membutuhkan. Oke, sekian pelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.